Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para sesepuh, khususnya kepada segenap imam beserta takmir Masjid Nur Ukhuwah yang sangat saya muliakan, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kula panjenengan sedaya dipun paringi sehat wal afiat. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur dan barokah, tambahan ibadah yang diterima. Kalau terjadi dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawatullah ma'assalam, mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umatnya dari dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, manusia hidup di dunia itu pasti oleh Allah diberi teman yang namanya akal, dan juga diberi teman yang namanya nafsu. Yang namanya akal ini adalah temannya malaikat, sedangkan nafsu ini adalah temannya setan. Artinya nopo? Kula panjenengan hidup ini harus tetap waspada dengan cara memperbanyak zikir dan membaca istighfar kepada Allah, agar malaikat yang menjaga diri kita menjadi kerasan terus untuk melindungi hati kita agar tidak menoleh kepada maksiat-maksiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita menjauhi nafsu kita, harus kita arahkan ke tempat-tempat yang baik. Jangan dibiasakan melakukan tingkahnya hati yang terlarang. Contoh, hasud, dendam. Kalau hasud itu memang orangnya menginginkan kehilangannya nikmat daripada orang lain. Ada orang memperoleh nikmat, dia sakit hati, itu namanya hasud. Juga termasuk dendam. Kalau dendam ini dia tidak pernah melupakan kesalahan orang lain, dan dia harus punya keinginan untuk membalasnya. Kapanpun saya akan tetap membalas. Ini namanya dendam. Yang ketiga, pembohongan dalam hati. Orang yang dalam hatinya tersirat rasa ingin untuk berbohong, itu tandanya dia membuka pintunya setan untuk masuk ke dalam tubuh kita, di mana di dalam tubuh kita ada yang namanya nafsu.
Hadirin wal hadirat mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Saking kuatnya godaan setan terbukti dengan ucapannya iblis. Iblis berkata, kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Rabbi wa izzatika la azalu uwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, kami terus dan tidak akan berhenti untuk menyesatkan, untuk memaksiatkan semua makhluk-makhlukmu, semua hamba-hambamu, selama ruh mereka masih melekat di dalam badannya. Jadi setan itu sudah bersumpah, kita ini selama masih hidup, iblis itu tidak akan pernah berhenti mengganggu kita sampai kita mati. Masya Allah. Karenanya Allah membalasnya, faqalallahu ta'ala wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum ma istaghfaru. Allah bersabda, wahai iblis yang terlaknat, demi keluhuranku, demi keagunganku, selama hamba-hambaku masih hidup dan nyawanya masih melekat di dalam badannya, kapanpun mereka melakukan perbuatan dosa, saya akan mengampuninya selama mereka mau membaca istighfar kepadaku. Jadi Gusti Allah niku wujud rahmatnya dibentukkan dan dibuktikan menyaingi apa yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan makhluknya. Artinya apa? Kalau kita mungkin terlanjur melakukan maksiat, terlanjur melakukan perbuatan dosa, jangankan hanya satu kali, walaupun berulang kali, berusahalah untuk tetap bertaubat dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Makanya dalam hati manusia niku pokok metu nang dalan, ati niku kepingin nglakoni maksiat. Napa malih sehat-sehat koyo kula mbek jenengan iki, kecuali koyo Pak Budi nggih. Atau Pak Darso. Mungkin isinan putu yuga. Oh, sik yuga, si aktif. Selama kita masih muda, menjaga mata untuk tidak memandang kepada barang haram jauh lebih sulit daripada menjaga rumah untuk tidak dimasuki maling. Sulit sekali, saestu. Karena kita tiap hari jalan dan mata kita terus dapat melihat, dan di jalan di mana kita berpapasan dengan manusia yang lain jenis, pasti mata ini selalu ingin tahu kaya apa arek iki. Ini adalah bisikan setan. Karenanya Allah selalu menyediakan, nek kula mbek jenengan kebelanjur langsung ngono, astagfirullahaladzim, syukur aja diterusno. Lek delok tak langsung diterusno itu ya dosa. Tapi kalau kita melihat terus kita berpaling sambil membaca istighfar, astagfirullahaladzim, Allah akan terus mengampuninya. Allahumma.
ketika ayat Al-Quran turun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di dunia ini tidak ada yang bisa memberi maaf atas dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak terus-menerus melakukannya, dalam arti kalau dia sudah sadar bahwa itu maksiat, langsung berhenti, Allah tetap akan mengampuninya. Nun sewu, ini namanya ngaji bab rojaur rahmah, mengharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Terus sampai berapa kali pun kita jangan berhenti untuk bertaubat, membaca istighfar terus. Nah, pada saat ayat Al-Quran ini turun, iblis mal'un itu berteriak sekeras-kerasnya, aduh, hancur aku, mati aku. Kok cara Jawa niku ngoten, ajur awakku, berok saking getih sampai setan-setan konco-konco niku ngono, apa bos sampean kok berok. Akhirnya iblisnya menjawab, iku wong harmoni, mari nglakoni dosa njaluk sepuro, di sepuro, dosa maning nglakoni dosa maning di sepuro maning terus. Jadi mereka itu tidak akan bisa berbuat kesalahan yang tidak ada ampun dari Allah. Sing tak susah iku besok ning akhirat iku sapa barengku aku lek mlebu nang neraka. Jenengan kula kandhani, jenengan kersane ngertos rahasianya. Akhirnya setan-setan anak buahnya iblis berkata, qalu naftahu lahum abwabal ahwa fala yatubuna wala yastaghfirun wa yadhunnuna annahum alal haqqi faradiya bidzalika. Jangan khawatir iblis, aku selalu membuka pintu hawa nafsu dalam hati semua orang Islam agar mereka punya keyakinan bahwa kita melakukan perbuatan dosa berapa kali saja, yang penting mau minta maaf, maka Allah akan memaafkan. Kan malah enteng. Gimana? Lama kelamaan kalau mereka itu sudah merasa enteng dengan dosa-dosa, maka akhirnya mereka gampangnya melakukan dosa, tapi meminta maafnya sangat ampun. Saking biasanya ngelakoni dosa, akhirnya menjadi orang munafik. Kalau orang mukmin yara dzunubahu ka'annahu tahta jabalin sayaqa'u alaihi. Kalau orang mukmin itu melihat dosa seperti dia melihat gunung yang akan jatuh ada di atas kepalanya. Alon-alon wedi kelukuran dosa. Alon-alon wedi kelukuran dosa. Ini orang mukmin. Sebaliknya orang munafik itu kalau melihat dosa kayak melihat lalat mencelok onten di irunge. Mantun mencelok digesot, srit, hilang dosa itu. Sehingga punya anggapan lek mek dosa ndelok barang haram titik ae istighfar entek wis. Dosa lagi, istighfar lagi, habis wis. Dosa lagi, istighfar lagi, habis. Akhirnya mereka itu terbiasa untuk melakukan perbuatan dosa karena punya andalan bahwa
kalau melakukan istighfar, membaca istighfar, njaluk sepuro nang Gusti Allah, berarti dosa-dosanya diampuni. Yang dihadang oleh setan dan selalu menjadi harapannya setan, mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan dosa dan belum sempat meminta maaf kepada Allah Subhanahu. Makanya la tastahqiranna minadz-dzunubi syai'a. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Li'annaka la ta'rifu bi ayyi dzambin tadkhulun nar. Karena kita nggak tahu dosa yang mana yang dapat menjerumuskan kita ke neraka. Hati-hati. Dan juga wala tastakhiranna minal ma'rufi syai'ah. Kita jangan mudah menganggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Li'annaka la ta'rifu bi ayyi amalin tadkhulul jannata. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang menjadikan kita masuk datang surga nek Gusti. Masih mboten sedekah sampai jutaan. Mungkin hanya dengan mengangkat jajan dari luar ke dalam. Mungkin hanya dengan memegang sapu, membersihkan masjid, membersihkan halamannya masjid, atau mungkin hanya dengan menoleh dan tertawa kepada saudara sesama muslim. Itu yang menjadikan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kula mbek jenengan punya kewajiban untuk meniti dan meneliti semua pekerjaan kita, kecil ataupun besar, bagaimana sekiranya perbuatan atau perkataan itu menjadi sarana untuk memasukkan kita datang surga ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat daripada, arti daripada kalimat wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesadaran bahwa semua perbuatan dosa itu sangat gampang sekali untuk melakukannya, tapi meminta maafnya sangat berat. Karenanya untuk menyambut bulan suci Ramadan, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, diberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya sehingga bisa melakukan amal ibadah dengan sempurna. Dosa-dosa yang kita lakukan barokahnya al-a'malis sholihat, perbuatan-perbuatan baik yang ada di bulan Ramadan, mudah-mudahan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nututi bulan Ramadan dengan sempurna, nututi bulan Ramadan yang akan datang lagi. Allahumma ya Rabbal Alamin. Kita persiapkan mental dari jauh-jauh sebelum bulan Ramadan, bahwa kita nanti insya Allah kurang lebih tanggal 23 Maret hari Kamis, insya Allah kita akan berpuasa, insya Allah. Nah, tapi ya tentunya kita nanti melihat ada di TV, melihat di TV nomor model atau di apa namanya, di pengumuman dari Menteri Agama. Ngoten, lek sing ngoten. Kalau yang lainnya ya monggo. Yang penting kita sama-sama yakin, sing paling perlu untuk dimuskilkan itu sing gak poso. Sing poso mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri qauluhu la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Ini yang pengajian saya, insya Allah malam ini kita buat penutupan sementara ya sih. Ya, penutupan untuk bulan Ramadan. Dan kita akan menjemput yang lebih besar. Ya ojo dimaknani prei sembarangan nih. Prei ngaji nih mawon. Kemudian nanti kita gunakan waktu-waktunya untuk sholat tarawih, untuk berpuasa Ramadan, untuk baca Al-Quran, baca sholawat dan lain-lainnya. Kurangi rasa suudzon, kurangi berbuat dosa, kurangi bohong. Bersemangatlah di dalam beribadah tanpa punya keyakinan bahwa kita masih muda, waktunya kita mati masih lama. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau mati itu datang, jangankan sampai 2 hari, 1 minggu, 1 menit aja tidak akan mundur, langsung datang. Pada saat itu mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang husnul khotimah. Rabbana hablana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan farhan wa surura. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salamati wa najina min qawmi dzalimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anqulna minal jahalati ilal ilmi wa minal faqri ilal ghina wa minas syaqawati ilas sa'adah wa minas suqmi ilas shifa wa minal maradi ilas sihhah ya Allah, wa minal usri ilal yusri wa minal dhayqi ilal faraj. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala bin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.